Mobil keluarga saat ini memang masih menjadi mobil yang paling banyak diincar. Tapi ada satu mobil yang menurut kami underrated. Padahal ini mobil dari Jerman, dibangun dengan build quality yang sangat baik dan harganya terjangkau. Bahkan menurut kami mobil ini bisa bikin nyaman keluarga. Penasaran mobilnya kayak apa? Ini dia Volkswagen All New Tiguan Allspace. Tiguan Allspace yang kita ulas kali ini adalah generasi baru, teman-teman. Gak heran, di namanya itu ada embel-embel All New. Dan mobil ini dijual oleh Volkswagen Indonesia dengan harga 854 juta rupiah. Tentu harga yang menarik untuk sebuah mobil Eropa untuk keluarga seperti ini. Kalau dilihat peta pertarungannya, sesama mobil Eropa SUV medium 7-seater, VW Tiguan Allspace ini melawan langsung Mercedes-Benz GLB 200. Dan GLB itu dijual dengan harga 1.120 juta. Yang artinya VW Tiguan Allspace ini jauh lebih murah. Padahal kedua mobil ini sama-sama CKD. Secara tampang, VW Tiguan Allspace ini masih membawa aura desain yang khas, bold, tegas, dan ada rasa kaku yang sejak lama menjadi identitas desainnya VW. Meski hadir sebagai generasi baru, Tiguan Allspace ini nyatanya tak banyak berubah dari segi dimensi. Iya, kalian nggak salah kalau susah bandingin Tiguan generasi baru ini dengan Tiguan yang lama, teman-teman. Karena memang ubahannya tuh hanya detail dan sedikit aja. Contohnya dari depan sini, perbedaannya di model headlampnya dan juga dilengkapi dengan IQ Light. Terus juga ada illumination strip sini dan emblem sampai logonya juga yang berbeda. Gak cuma dari depan, di belakang pun emblemnya beda, teman-teman. Yang sekarang logo VW jadi gini 2 dimensi dan tulisan Tiguan yang dipindahkan ke tengah dan jadi Jumawa kayak gini. Allspace-nya kecil aja di sini nih. Secara umum lagi-lagi, gak gampang untuk bedain desain generasi lama dan generasi terbaru ini. Masuk ke dalam kabinnya pun rasanya tak banyak yang berbeda. Paling dari detail ornamen di kokpitnya yang sukses membuat suasananya lebih nyaman. Sisanya sama aja. Head unitnya masih sama. Canggih juga dengan segala informasi dan sambungan ke smartphone. Lalu, instrumen klasternya pun sama. Digital dan atraktif. Highlight dari mobil ini tentu 7-seater dan kelegaan kabinnya. Buka tutup jok baris ketiganya ini juga mudah. Dan aksesnya, ya oke lah. Tapi untuk kenyamanannya, menurut kami kabin baris ketiga ini tuh lebih pas untuk anak-anak kalau dipakai jalan jauh. Nah, pindah ke duduk baris keduanya, memang ini yang nyaman, teman-teman, untuk orang dewasa. Kalau tadi kami singgung, duduk ke baris ketiganya lumayan kompak dan pas untuk anak kecil. Kalau di tengah sini, enggak. Legroom lega, headroom pun lega, dan jangan lupakan, khasnya VW, build quality-nya berkualitas banget. Dan yang bikin nyaman juga, AC-nya triple zone, teman-teman. Jadi bisa di personalize. Kita nyalain dulu. Nah, bicara soal personalize, yang asik dari VW Tiguan Allspace ini adalah joknya bisa diatur secara elektrik, teman-teman. Baik untuk pengemudinya maupun penumpang depannya. Dan ada memory seat-nya. Walaupun ya ini pengaturan setirnya sih masih manual. Jadi kalau kita pakai memory seat, dia nggak akan merubah posisi setirnya. Sekarang sih posisi menyetir saya udah nyaman. Mari kita pakai seat belt dan langsung jalan-jalan aja. Gimana sih rasa dari mobil keluarga asal Jerman ini? Ini mobil yang dirakit di dalam negeri, di Cikarang tepatnya, teman-teman. Tapi entah kenapa menyetir mobil yang digarap serius sama insinyur asal Jerman itu selalu menyenangkan ya. Feel berkendara itu solid banget. Dan walaupun ini mobil nggak ada sunroofnya, tapi ya it's fine karena ketika hujan kita bisa menikmati mobil dengan lebih kedap dan ya lebih minim kebisingan dari luar. Terus juga mobil ini tuh, teman-teman, kalau bicara soal handlingnya ya, ini kita bermanuver di jalan bebas hambatan kayak gini, dan iya ada feel yang solid terasa
ada sportinya tapi tetap nyaman. Dan jangan lupakan mobil ini punya mode berkendara yang beragam dan adaptif sasisnya, sehingga kita bisa pilih karakter apa yang kita inginkan. Memang, Tiguan Allspace ini bisa dibilang mobil keluarga yang bisa memuaskan sang bapak atau sang supir. Tapi ternyata soal bantingannya juga bisa bikin nyaman keluarga. Meskipun secara umum bantingan mobil ini tergolong moderat, tapi shocknya yang adaptif bisa diset ke mode comfort atau normal untuk dapetin karakter bantingan yang nyaman. Di sisi lain, pas kita main ke mode sport, shocknya bisa jadi kaku dan nurut untuk bermanuver. Tadi saya sempat singgung soal keasikan berkendaranya. Mode berkendara yang beragam membuat kita jadi lebih adaptif, lebih bebas untuk memilih. Dan itu pun yang ditawarkan sama mode berpacunya, teman-teman. Wow, ada pedal shift di sini. Kita tinggal turunkan aja. Wow, dan kita bisa memacu mobil ini. Iya, walaupun mobil ini hadir dengan mesin yang kapasitasnya kecil sebenarnya, 1400 cc TSI khasnya Volkswagen, tapi dikawinkan dengan transmisi dual clutch yang cekatan, teman-teman. Sehingga dengan pedal shift di sini kita bisa mainkan mobil ini bisa berakselerasi sesuai dengan respon yang kita lakukan. Wow, injek gasnya, turunkan giginya sebebas mungkin, dan tenaga yang akan diberikan pun terasa powerful. Ya memang sih, kalau kita bicara soal figur tenaga dan torsi, mobil ini bukan yang terbaik di kelasnya. Tapi untuk mobil yang bongsor segede ini dengan mesin yang compact, nyatanya fine so fine. Kita mau melaju stop and go, nggak jerky rasanya, nggak kegedean gitu tenaganya. Tapi ketika kita melaju di bawah sambatan, mau slip ataupun nanjak, tenaganya masih bisa diandalkan. Mesin kompak yang dipakai VW di Tiguan Allspace ini memang nggak bisa bicara banyak ketika ngomongin figur tenaga. Diklaim tenaga maksimalnya hanya 148 horsepower dan torsi 250 Nm. Kalau dibandingkan sama Mercy GLB, tentu SUV 7-seater andalan Mercy itu lebih dikdaya. Khususnya untuk urusan tenaga dan juga transmisi yang lebih fleksibel. Tapi bicara soal efisiensi, VW Tiguan Allspace ini gak buruk sama sekali. Meski bodinya besar, tapi hasil tes kami nunjukin kalau mobil ini masih tergolong irit. Di rute harian dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam, mobil ini bisa dapat di angka 11,9 km per liter. Sedangkan di rute tol, dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, bisa tembus 19,8 km per liter. Kami ngetes mobil ini dalam waktu yang cukup panjang, teman-teman, dan bisa menilai apa aja kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya dari tadi kita udah sempat bahas ya kelebihan dan kekurangannya apa aja, tapi supaya lebih mudah, mari kita rangkum. Ini dia kelebihan dan kekurangan dari Volkswagen All New Tiguan Allspace. VW Tiguan Allspace ini memang jadi pilihan menarik bagi kita-kita yang mencari mobil keluarga anti-mainstream. Dengan harganya yang tergolong terjangkau untuk mobil Jerman, tentu menjadi nilai plus lagi. Apalagi mobil ini juga hadir dengan karakter yang low profile tapi dengan mesin yang bertenaga, pengendalian baik, dan kabin yang nyaman. Paket komplit bukan? Ya, sekarang menurut kami tinggal VW Indonesia aja yang fokus di tanah air ini dan konsisten untuk menjaga kepercayaan pelanggannya. Kalau untuk urusan model mereka sih udah jempolan lah, gak ada ruan lagi. Menurut kami demikian, teman-teman. Mobil ini layak sekali pertimbangkan kalau kalian lagi mencari mobil Eropa 7-seater yang harganya terjangkau. Nggak nyampe 1 M dapat mobil yang 7-seater kayak gini. Menurut kami sih kayak gitu. Menurut kalian gimana? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto, dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.